Halo semua, pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang struktur pemerintahan dan unit-unit pemerintah daerah, penyusunan rencana pembangunan daerah dan siklus penganggaran, dan peran eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan keuangan negara. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami kelompok 7, mata kuliah pengelolaan keuangan negara C2. Ada Forensi Arwan Gayang, Claudia Laurencia Tiwatu, dan Ilis Felicia Manikomai. Struktur pemerintahan dan unit-unit pemerintahan daerah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1/2, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Struktur pemerintahan dan unit-unit pemerintah daerah merujuk pada organisasi pemerintahan yang bertanggung jawab atas penggunaan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan di tingkat daerah seperti kabupaten atau kota, provinsi, dan wilayah. Nah, struktur pemerintahan dan unit-unit pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otoritas pemerintah daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah yang meliputi yang pertama Sekretariat Daerah, yang kedua Sekretariat DPRD, dan yang ketiga Dinas Daerah, keempat Lembaga Teknis Daerah. Kepala daerah adalah pemimpin tertinggi di daerah dan memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan, memimpin pelaksanaan pemerintahan, dan mengordinasikan kerja instansi pemerintah. Nah, tugas-tugas utama kepala daerah meliputi yang pertama menetapkan kebijakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah, selanjutnya menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan sumber daya alam di daerah, yang ketiga menetapkan kebijakan keamanan dan ketertiban di daerah, yang keempat menetapkan kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Wakil Kepala Daerah membantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas-tugasnya dan bertindak sebagai pelaksana tugas Kepala Daerah jika Kepala Daerah sedang berhalangan. Nah, tugas-tugas utama Wakil Kepala Daerah meliputi yang pertama membantu Kepala Daerah dalam menetapkan kebijakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Yang kedua, membantu Kepala Daerah dalam menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan sumber daya alam di daerah. Yang ketiga, membantu Kepala Daerah dalam menetapkan kebijakan keamanan dan ketertiban di daerah, dan yang keempat membantu kepala daerah dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sekretaris daerah bertanggung jawab atas koordinasi dan pengelolaan kegiatan pemerintahan di tingkat daerah serta membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan program pemerintahan. Nah, tugas-tugas utama sekretaris daerah meliputi yang pertama menyusun rencana kerja pemerintah daerah, yang kedua melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah, yang ketiga mengordinasikan kerja instansi pemerintah di daerah, yang keempat menyampaikan laporan kegiatan pemerintah daerah kepada kepala daerah. Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Nah, OPD adalah struktur organisasi pemerintah di tingkat daerah yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing dalam pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Nah, OPD terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama Dinas Daerah, bertanggung jawab atas kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, dan lain-lain. Nah, yang kedua Badan, bertanggung jawab atas kegiatan pemerintah yang lebih bersifat umum seperti perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Yang ketiga yaitu Sekretariat, bertanggung jawab atas tugas-tugas administratif dan teknis dalam mendukung kegiatan pemerintah daerah. Kemudian yang keempat Lembaga Teknis Daerah, merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Penyusunan rencana pembangunan daerah dan siklus penganggaran. Rencana Pembangunan Daerah atau disingkat RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021
tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022. Tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah. Tahapan demi tahapan ini dalam kacamata kebijakan memang merupakan tahapan yang baku dalam menyusun rencana pembangunan di daerah. Selain itu, tahapan ini juga mencerminkan patuh atau tidaknya pemerintah daerah dengan produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Ketika pemerintah daerah melaksanakan tahapan demi tahapan sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2008, penilaian kepatuhan akan tinggi. Daerah akan memulai proses penyusunan rencana pembangunan dari tingkat paling bawah, desa, dengan memanfaatkan instrumen musyawarah rencana pembangunan tingkat desa, berlanjut ke tingkat kecamatan dan barulah sampai pada musyawarah rencana pembangunan kabupaten. Rentetan ini terus berlanjut sampai ke tingkat provinsi dan nasional. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan di daerah. Ada beberapa pihak yang terlibat langsung dalam proses penyusunan rencana pembangunan di daerah, baik dalam bentuk RPJP, RPJM, ataupun rencana kerja tahunan. Proses penyusunan rencana pembangunan di daerah bila memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, penyusunan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari yang pertama sumber data, yang kedua pengolahan sumber data, yang ketiga sistematika rencana pembangunan daerah, yang keempat koordinasi rencana pembangunan daerah. Kebutuhan data dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud dalam pasal 29 ayat 2 PP nomor 8 tahun 2008 meliputi A. Penyelenggaraan pemerintah daerah, B. Organisasi dan tata laksana pemerintah daerah, C. Kepala daerah, DPRD, perangkat daerah dan pegawai negeri sipil, D. Keuangan daerah, E. Potensi sumber daya daerah, F. Produk hukum daerah, G. Kependudukan, H. Informasi dasar kewilayahan, dan I. Informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Siklus penganggaran adalah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Siklus anggaran terdiri dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran. Yang pertama, penyusunan anggaran. Pada tahap awal penyusunan anggaran, pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijaksanaan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Terhadap dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara terkait, dan Kuasa Pengguna Anggaran. Selanjutnya, pengawasan anggaran. Tahapan pengawasan pelaksanaan APBN ini memang tidak diungkap secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 pada tahap ini pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh atasan atau kepala kantor atau satuan kerja Kementerian Negara, lembaga dalam lingkungan. Selanjutnya, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBN ini di lingkungan Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya berupa laporan keuangan
yang meliputi laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada Kementerian Negara atau lembaga masing-masing. Laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga oleh menteri atau pimpinan lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peran eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan keuangan negara. Lembaga eksekutif merupakan sebuah lembaga yang diberikan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif merupakan salah satu badan pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk menerapkan hukum. Susunan lembaga eksekutif di Indonesia terdiri dari presiden, wakil presiden, kementerian negara, pejabat setingkat menteri, dan lembaga pemerintah non-kementerian yang dibuat secara khusus untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat atau merumuskan undang-undang dasar yang ada di sebuah negara. Contoh lembaga legislatif di negara Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pengelolaan keuangan negara merupakan tanggung jawab bersama dari eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Berikut adalah peran eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan keuangan negara. Peran eksekutif dalam pengelolaan keuangan negara adalah merumuskan dan mengeksekusi kebijakan fiskal yang meliputi penganggaran, pengelolaan, dan pelaporan keuangan negara. Eksekutif bertanggung jawab atas penyusunan rancangan anggaran, pemantauan realisasi anggaran, dan pengambilan keputusan terkait alokasi dan penggunaan dana publik. Peran legislatif dalam pengelolaan keuangan negara adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan fiskal yang dilakukan oleh eksekutif. Legislatif memiliki wewenang untuk mengesahkan anggaran negara, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, dan memeriksa kebijakan fiskal yang diambil oleh eksekutif. Melalui mekanisme pengawasan ini, legislatif dapat menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara. Kedua lembaga juga harus bekerja sama dan berkoordinasi dalam merumuskan kebijakan fiskal yang efektif dan efisien. Eksekutif dan legislatif harus saling menghormati dan mengakomodasi kepentingan masing-masing agar dapat mencapai tujuan yang sama dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan negara yang baik dan berkelanjutan membutuhkan kerjasama yang erat antara eksekutif dan legislatif. Melalui sinergi antara kedua lembaga ini, pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan efektif sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.